Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan chapter 14. Ya, chapter 14 ini tentang cost quality and environmental cost management. Oke. Nah, tadi kan judulnya adalah cost, oke, cost of quality. Nah, kita tahu ya bahwa biaya kualitas ya, biaya kualitas itu memang sangat penting ya. Kita bisa ambil contoh di kalau di buku disebutkan di industri di Amerika itu ya di 20 sampai 30 tahun terakhir mereka itu sangat mengalami kemajuan. Nah, tapi di samping itu eh, mereka sebenarnya punya potensi untuk melakukan penghematan biaya melalui peningkatan kualitas ya. Nah, jadi em, kalau di buku dijelaskan ya, tingkat eh, cacat produk itu mencapai 0,7%. Padahal ini bisa diturunkan ke 0,00034%. Nah, ini kan jadi potensi ya sebenarnya. 0,7 bisa menjadi 0,034%. Ya, cacat produk kan ini termasuk em, kita kayak buang-buang kos bahasa gampangnya, buang-buang biaya. Hmm. Secara em, gamblangnya ya, secara teori ya kualitas itu apa sih ya? Kualitas itu pasti nanti berhubungan dengan bagaimana produk kita, produk atau layanan ya, ini bisa memenuhi, ini bisa memenuhi harapan atau malah melebihi harapan pelanggan. Nah, harapan pelanggan tuh apa aja sih? Mencakup apa aja? Bisa dari segi apa sih yang pelanggan harapkan? Nah, dari perusahaan atas produknya yang pasti yang pertama em, keandalan, ya apa? Reliability. Terus ada yang kedua adalah daya tahan atau durability. Terus ada kesesuaian kesesuaian untuk digunakan. Jadi fitness for use ini memang bisa dipakai, bisa bermanfaat untuk pelanggan sendiri. Yang keempat adalah kesesuaian spesifikasi. Oke. Nah, di diharapkan ya dengan adanya kualitas biaya biaya perusahaan yang berkualitas itu kita bisa kalau bisa ya em, perusahaan itu menghasilkan namanya zero defect. Zero defect itu apa? Biasanya zero defect itu adalah semua semua apa? Semua produk ya. Jadi produk-produk yang sesuai dengan spesifikasi. Oke. Nah, ada lawan dari zero defect yaitu kita bisa sebut
namanya defektif. Defektif ini kental dengan istilah produk yang tidak sesuai spesifikasi. Oke. Nah, kadang ya dalam satu perusahaan itu ada batas toleransinya sih gitu untuk menentukan satu produk ini sudah dianggap cacat atau tidak gitu. Misalkan kita ngelihat ada lubang ya, lubang dalam produk kita, misalnya dalam pakaian, lubang itu dianggap masih sedikit gitu ya, masih sedikit, masih masih dalam rentang lah, dalam normal lah, kecil banget gitu, yang tidak material. Nah itu em, masih 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 aman gitu. Tapi di sisi lain ada yang namanya robust quality. Robust quality ini dia sama dengan zero toleransi. Ya, dia harus exact. Kalau dia enggak, kalau misalkan kita kelebihan 2 senti gitu ya, 2 inci kita kelebihan, nah padahal kita targetnya 2 inci gitu ya. Tapi kalau kita lebih dari ini sudah dianggap em, cacat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke 4, yaitu langsung ke fokus ke biaya kualitas. Biaya kualitas itu apa aja sih gitu? Biaya kualitas. Nah, ada dua aktivitas di biaya kualitas yang harus kita tahu. Yang pertama adalah control activity, sama yang kedua adalah failure activity. Nah, kalau kontrol ini dia gimana caranya kita upaya untuk mencegah atau mendeteksi kualitas buruk, kualitas produk yang buruk gitu. Nah, kalau failure activity di mana ini sudah kejadian ya. Kalau dikontrol ini dia masih, kalau bisa dikontrol untuk mencegah dan sebagainya. Kalau failure activity dia dilakukan karena sudah terjadi, sudah kejadian. Oke. Nah, terus di selanjutnya biaya kualitas itu sebenarnya dibagi, cost of quality itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah yang pertama adalah prevention cost. Apa itu prevention cost? Prevention cost itu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat sejak awal. Jadi di awal itu sudah kita hmm, antisipasi sih. Sudah kita antisipasi di awal bahwa nanti akan terjadi cacat gitu untuk mencegah terjadi cacat di kemudian hari. Nah, biasanya semakin tinggi prevention cost, maka em, kegagalan, failure-nya ini biasanya akan semakin rendah ya. Kalau kita udah siap-siap di awal, biasanya ya, em, udah siap-siap di awal, udah mengantisipasi ini itu, potensi gagal kita itu mungkin bisa turun. Nah, apa sih contohnya? Em, Prevention cost ini itu contohnya misalkan pelatihan, perencanaan mutu, terus ada evaluasi pemasok ya, audit kualitas dan lain-lain. Ya, masih banyak contohnya. Oke, yang kedua ada yang namanya appraisal cost. Appraisal cost
Jadi ini lebih kepada biaya untuk pengecekan ya. Ya, biaya untuk pengecek atau menguji apakah produk atau layanan sesuai dengan spesifikasi. Jadi kalau contohnya ya, paling gampang contohnya itu ada biasanya ada inspeksi, terus ada sertifikasi pihak ketiga misalkan. Pihak ketiga terus ada mm, pengujian material dan lain-lain. Oke, jadi ini official cost ini sifatnya dia memang untuk kayak pengujian-pengujian gitu ya, inspeksi dan sebagainya untuk menilai. Nah, yang ketiga ada yang namanya internal payroll cost. Internal payroll cost ini dia terkait dengan biaya yang terjadi. Jadi em, ini kita produknya udah jadi, ya. Produk sudah jadi, tapi belum kita kirim ke pelanggan. Jadi produk sudah jadi, tapi belum dikirim ke pelanggan. Oke, belum dikirim ke pelanggan. Nah, apa aja ya contoh biaya-biayanya? Yang pertama itu ada scrap material. Scrap itu kayak sisa gitu, yang banyaklah sisanya. Mungkin kita estimasi materialnya terlalu berlebih, itu kan bisa jadi scrap. Terus ada rework, ya rework ini kayak ngerjain ulang, ada perbaikan-perbaikan. Terus ada namanya downtime. Downtime ini dia mesin, misalkan mesin em, karena cacat atau apa gitu. Terus ada retesting ya, yang udah kita kita tes ulang lagi. Ini kan ada cost-nya. Atau kemudian ada perubahan desain. Nah, ini beberapa contoh. Yang keempat dan terakhir adalah external failure. Nah, external failure cost ini sudah terlanjur sampai ke customer. Cost ini dia sudah terlanjur sampai ke customer. Sehingga ini sudah bisa dikategorikan produk cacat yang sudah sampai ke pelanggan gitu kan. Nah, contohnya apa? Contoh produknya, contoh biayanya adalah klaim garansi. Terus ada kerusakan reputasi. Terus ada retur, em, kehilangan kepercayaan pelanggan. Nah, ini beberapa contoh dari empat ya, contoh dari external failure, dan quality cost haruslah mengandung empat aspek ini. Oke. Nah, di dalam quality cost juga sebenarnya ada dua jenis biaya kualitas, yaitu yang pertama disebut apa? Observable.
observable, yang kedua adalah hidden. Apa maksudnya observable cost? Observable cost ini biaya yang memang jelas terlihat ya, ya dapat dilacak, dicatat, terus melalui laporan akuntansi itu bisa bisa kita deteksi. Contohnya apa tadi, biaya inspeksi. Ini kan jelas ya, ada yang kita keluarkan. Biaya pelatihan, rework. Ini sangat jelas, sangat bisa kita deteksi. Tapi ada juga yang biaya nggak bisa kita deteksi, namanya hidden hidden cost. Nah, ini nanti akan masuk ke mana? Hidden cost ini adalah biaya, biaya termasuk ke opportunity cost, akibat kualitas yang kurang baik, kualitas buruk lah. Yang pasti nggak akan muncul. Contohnya apa? Contohnya kepuasan pelanggan, hilangnya pelanggan. Ini kan susah ngukurnya. Pelanggan, reputasi, dan sebagainya. Ya, kehilangan pangsa pasar dan sebagainya. Nah, ini agak agak sulit untuk kita mendeteksi keseluruhan. Tapi em, di buku ada beberapa metode yang mungkin nggak terlalu kita bahas detail. Untuk hidden cost ini, yang pertama kita pasti bisanya pakai metode multiplier method. Ya, dimana biasanya ini kan kalau hidden cost ini lebih kepada external failure ya. Itu diukur dari K kali dengan measure external failure cost. Oke. K ini biasanya angka multiple, ini berdasarkan pengalaman ya, atau experience di industri ya. Misalkan gini, kita punya punya biaya kegagalan eksternal, kita punya external failure cost itu misalkan katakanlah 3 juta dolar. Nah, 3 juta dolar ini belum tentu ini keseluruhan. Ada efek-efek yang lain yang ikut sebenarnya. Makanya ini kita pakai rumusnya K. K dikali dengan 3 juta. Ya, jadi kalau kita kita misalkan dapat klaim asuransi atau dapat apa ya dari customer, dapat pengembalian, mungkin ruginya 3 juta. Padahal em, kegagalan yang lainnya akan akan hilang, kayak reputasi, kayak potensi kehilangan pelanggan. Nah, itu juga harus diukur. Nah, ukurnya tuh pakai K ini. Bahwa 3 juta ini belum sepenuhnya termasuk ke external payroll cost. Ini untuk menghitung keseluruhan, termasuk hidden hidden cost tadi kan. Nah, K ini kita asumsikan misalkan 3 kali. Ya, tinggal 3 atau 4 kali gitu kan. Berarti nanti tinggal kita kalikan aja 3 atau 4, kita kalikan dengan 3 juta. Ini biaya kita sebenarnya bisa sampai dengan 9 sampai 12 juta kerugiannya. Ya, karena kerugian ini sudah termasuk yang hidden hidden tadi. Nah, itu secara teori. Untuk kelebihannya memang dia sederhana dan cocok untuk estimasi awal. Cuman kekurangannya asumsi di K-nya aja. Ya, untuk menentukan K-nya ini berapa kali lipat sih kerugian, efek yang ditimbulkan. K itu kan kayak multiplier effect gitu. Oke, yang kedua, dia pakai yang namanya market research. Ya, biasanya ini dia kayak survei pelanggan, wawancara dengan tim penjualan misalkan, atau riset pasar. Ya, jadi em, ini lebih banyak variabelnya sebenarnya. Yang ketiga itu
adanya Taguchi Quality Loss Function. Di sini maksudnya apa? Kalau di pendekatan di teori disebutkan bahwa setiap penyimpangan dari nilai target menyebabkan kerugian kualitas tersembunyi, bahkan jika masih dalam batas spesifikasi. Jadi misalkan em, kehilangan kualitas, kualitas itu kita notasikan sebagai L, sehingga nanti L Y sama dengan K dikali Y kurang T kuadrat. Nah, apa sih Y, apa sih T gitu. Y itu adalah nilai aktual karakteristik kualitas. Kalau T nilai target. Misalkan kita mau nargetin untuk bisa bikin jam, ya contoh sederhananya, kita pengen bikin jam, ini targetnya ini 0 menit. 0 menit untuk 3 bulan. Jadi kita targetnya 0, kita nggak punya target. Nah, ternyata kita punya nilai K tadi, katakanlah $2. Terus aktualnya kita, Y-nya ini, aktualnya kita, mm, Y-nya itu adalah 3 menit. 3 menit misalkan. Ya, berarti kan kita tinggal masukin formula LY 2 dikali 3 dikurang 0 pangkat 2. Dengan $2 dikali 9, $18. Ya, jadi ini untuk contoh em, biaya yang dikeluarkan ya atas kehilangan kualitas. Ini nggak terlalu spesifik. Hmm, untuk K sendiri di sini K itu bisa kita hitung dari persamaan C dibagi D kuadrat. C ini apa? C itu adalah estimasi kerugian pada batas spesifikasi. Kalau D ini adalah jarak batas spesifikasi dan nilai target. Yang ini kita nggak terlalu detail ya. Mungkin nanti kalau sudah masuk konten soal akan bisa kita breakdown rumus-rumusnya. Oke. Terus ini tadi kita sudah bahas 36. Oke. Sekarang masuk ke 7. 7 itu terkait apa? Peran ABC. Dalam biaya kualitas. Oke. Kita nggak tahu kalau ABC ini kan untuk bisa mendistribusikan, kalau kita punya satu, dua, tiga produk ya, produk ini akan bisa dengan fair didistribusikan, terutama untuk overheadnya.
Sehingga nanti ini ngaruh kemana? Keseluruhan ini akan ngaruh ke cost per unit dari setiap produk. Oke. Nah, ABC ini bisa kita terapkan untuk mm, untuk cost of quality. Misalkan apa? Misalkan kita punya cost rework. Ya, kita ambil contoh rework ini kan kadang kata dalam satu kali produksi itu untuk tiga langsung tiga produk gitu kan. Nah, pertanyaannya gimana kita mendistribusikan? Katakan di sini ada 2 juta dolar. Gimana cara mendistribusikan 2 juta dolar ini ke produk satu, dua, tiga? Jangan sampai katakan kita ada produk misalkan produk yang reguler, yang deluxe terus sama eksklusif misalkan. Nah, jangan sampai costnya 2 juta ini rework ini ternyata terlalu besar dibebankan ke reguler gitu. Kita harus lihat. Jangan-jangan penyumbang terbesar rework ini adalah dari yang dua ini. Makanya ini penting. Karena kalau 2 juta ini alokasinya terlalu besar ke reguler, harga regulernya juga akan besar. Sementara reguler itu kan biasanya poinnya adalah mereka cost ya. Low cost biasanya akan targetnya gimana caranya mereka bisa dengan harga yang bersaing gitu. Nah, kalau kalau gini kasusnya 3 juta itu 2 juta ini akan sangat membebani di si produk yang pertama. Padahal yang banyak reward itu produk kedua sama ketiga misalkan. Jadi kita harus fair. Itu contoh penerapan ABC ya. Nah, nanti juga sebenarnya ada kaitannya dengan ABM ya. Kita singgung sedikit saja ABM itu dia nanti bisa dengan ABC ya, ABM kan basicnya adalah ABC. Ini dia nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk em, memilah ya. Kan kita tahu ya, ABM itu kita bisa namanya proses value analysis yang mana di mana nanti akan ada value edit activity sama non value edit. Ya, dengan kedua ini kita akan tahu nih mana biaya-biaya yang memberikan nilai tambah atau tidak gitu. Oke, terus apa lagi ya? Hmm, mungkin nanti detailnya ya, biaya kualitas ini kita bisa kaitkan dengan strategi ya, memang tapi belum kita bahas di chapter ini. Kalau strateginya terkait nanti strategi pricing sama cost volume profit. Ya, nanti untuk ini apa? Untuk pengambilan keputusan. Ya, ini nanti kita bahas di bab tersendiri konsep ini. Karena nanti kalau aku bahas sekarang agak membingungkan. Yang penting kita tahu dulu empat cost ini dan contoh-contohnya. Ya. Nanti sebenarnya outputnya ya kita harus bisa memilih nih mana kelompok biaya apa namanya biaya preventif, partial cost, internal failure, sama external failure ini. Ya, kita harus bisa membedakan kelompok-kelompok menjadi empat kelompok ini. Kemudian hmm, yang lain sih nggak ada masalah ya. Kalau kita lihat di buku, sebentar.
Oke. Kalau kita lihat di buku, sebenarnya kita bisa bikin laporan cost of quality. Ya, laporan contohnya, nah ini kan ada komponen-komponen biaya. Dari komponen biaya ini, kita harus bisa mengkelompokkan mana yang masuk ke prevention, parsial, sama internal atau external failure. Nah, di sini um, kalau yang training yang sifatnya yang ngerubah apa um, reliability apa reliability engineering. Nah, itu masuk ke prevention. Kalau parsial sih lebih kepada pokoknya ada kata-kata inspeksi, terus ada apa ya kalau di sini itu kita lihat nih apa aja sih. Nah, di sini kalau prevention itu ada quality engineering, quality training, rekrut, terus quality audit, design review, quality marketing research, vendor sertifikasi ini masuk ke prevensi. Tapi kalau sudah masuk ke parsial ini untuk mendeteksi ya, deteksi ada nggak sih produknya. Jadi kalau prevention ini sebelum produk itu kita launching ya sifatnya. Nah kalau apresial ini ketika bahkan ini di awal banget prevention ini. Kalau apresial ini untuk mungkin produknya tuh sudah jadi sudah dalam proses ya makanya kita perlu inspection material, packaging inspection, produk acceptance, proses acceptance, field testing dan sebagainya. Nah kalau internal failure tadi udah jelas ya barang scrap, rework, downtime dan sebagainya. External failure juga sudah kita bahas. Ya, jadi di sini tinggal kita uh, kayak scrap sama rework masuk ke internal. External failure-nya garansi sama customer complaint. Nah, biasanya kita akan melihat perbandingan dengan sales-nya ya masing-masing biaya ini. Dia penyumbang berapa persen sih gitu. Paling nanti sifatnya gini, ini kan deteksi awal. Untuk kita dalam rangka perbaikan, bisa aja prevention cost ini kita up, kita naikin, dengan harapan external failure-nya atau internal failure-nya ini bisa turun. Ya, karena ini kan efeknya sebenarnya sangat susah ya, apalagi ketika kita sudah masuk ke external failure ini, ada hidden cost tadi, biaya yang tersembunyi, biaya yang biaya yang tersembunyi ya, yang memang agak susah untuk kita deteksi. Ya, kalau ini kan kita bisa bisa uh, cek gitu di akuntansi kalau biaya yang atas ini. Oke. Ini cuman bentuk laporan perbandingan. Ini nggak ada masalah. Hmm, paling itu aja untuk video kali ini ya. Nanti kita akan lanjut ke chapter berikutnya, chapter 15. Terkait dengan apa ini? Oke, ini land accounting and productivity measurement ini lebih ke teori juga. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.